ada IOI, 99ers. We are the Dream Girls, Dream Girls. Bahkan salah satu membernya IOI yaitu John Somi itu secara terbuka sebenarnya udah nge-spill nih diskusi yang semakin hari semakin intens mengenai kabar comebacknya mereka dalam merayakan 10 tahun debut di tahun 2026. Keluarin semua artefak Wanawan kamu sekarang juga. Make me feel so high, 미치겠어. 날 멈출 수. Di tanggal 1 Januari 2026 ya, inilah mereka ngerilis teaser misterius sebenarnya menggunakan sound Spring Breeze dari Wanawan itu sendiri lengkap dengan tulisan 2026 coming soon, let's meet again. Annyeong 99ers, balik lagi di Gangnam Iyagi barengan sama Mayang Dira. Setelah di episode minggu lalu kita Happy New Year ya kan, dengan gebrakan yang bakalan datang ke Indonesia. Yang satu ini nggak kalah ingin ikut campur. Nggak tahu sih ini 2026 tuh kayaknya kerjaan emang makin berat ya 99ers ya. Tapi aku harap dunia K-pop itu bisa mengobati rasa capeknya kita, rasa kangennya kita, dan juga rasa apa ya udahlah capek gitu, tapi diobatinnya sama K-pop gitu. Karena yang kemarin-kemarin sudah tidak ada di industri pada balik lagi. Ini adalah sebuah pertanyaan, apakah 2026 ini adalah tahun kebangkitan generasi 3 K-pop, atau mungkin ada teori-teori lain sebenarnya yang bakalan bangkit di tahun 2026 ini. Karena baru di bulan Januari 99ers di 2026 sudah banyak gebrakan-gebrakan yang baru dari industri K-pop ini. Salah satunya adalah grup yang sudah disband ini akan reunian lagi, akan comeback lagi, akan meramaikan lagi industri musik Korea Selatan. Kira-kira siapa sih yang bakalan comeback dan juga hidup kembali ya, atau bangkit dari kubur, kita panggil lah gitu ya. Yuk kita langsung aja bahas di Gangnam Iyagi hari ini. Stay tuned at 100 FM Play 99ers. Jadi sebenarnya kan kamu tau lah ya 99ers di era generasi 3 itu banyak yang bilang kalau misalnya lagi rame-ramenya gitu dengan idol K-pop, entah itu boy group atau girl groupnya. Dan setelah itu muncullah generasi 4 sampai sekarang ada di titik generasi 5. Tapi siapa sangka di tahun 2026 ini gitu, bayangan kita sih akan ramai dengan generasi 5 dan juga generasi 4 gitu, dan generasi 3 yang masih aktif beberapa. Tapi ternyata generasi 3 itu nggak mau kalah loh, dia tetap pengen gitu join JBJB gitu kan ya. Salah satunya adalah ada IOI 99ers. We are the Dream Girls, Dream Girls. Ya, yang ternyata bakalan merayakan 10 tahun debut. Dan satu lagi itu adalah adiknya dari IOI yang kayak hey make me feel so high 미치겠어. Make me feel so high, 미치겠어. 날 멈출 수. Ya, energetik dari Wanawan itu sekarang bangkit dari kubur kembali, karena Wanawan ini juga ikutan nimbrung ternyata pengen balik lagi di tahun 2026. Tapi yang pertama yang bakalan kita bahas 99ers di Gangnam Iyagi hari ini adalah comebacknya dari IOI. Karena sebenarnya untuk IOI sendiri belum ada pernyataan official atau resmi, tapi dari setiap membernya itu udah ada lah gitu nge-spill kalau misalnya mereka memang sudah melakukan persiapan untuk sesuatu gebrakan di tahun 2026. Mungkin buat kamu yang belum kenal dengan IOI, atau mungkin kayak IOI itu mana gitu, itu dari agensi nunggu ya gitu, hey kamu kurang jauh mainnya, atau mungkin kamu generasi sekarang yang baru kecemplung sama K-pop, sini ya, biar Mayang kasih tahu dulu, kita kenalan dulu dengan IOI. Jadi sebenarnya IOI ini
merupakan salah satu girl group proyekan lah ya gitu, hasil dari acara survival populer yaitu Produce 101 yang season pertama. Jadi bener-bener generasi pertama banget yang ditayangin sama Mnet di tahun 2016. Nah, grup ini sebenarnya dikenal sebagai agregasi talenta dari trainee-trainee top yang ikut audisi untuk debut. Nah, AOI ini sebenarnya secara resmi gitu ya, mereka di tanggal debutnya itu di tanggal 4 Mei 2016 di bawah naungan dari YMC Entertainment dan juga Swing Entertainment. Nah, nama IOI sendiri itu merupakan singkatan dari Ideal of Idol gitu, yang artinya nggak sekedar simbol tapi harapan fans terhadap idol-idol yang benar-benar mewakili mimpi dan juga energi dari generasi baru. Pokoknya bener-bener dibuat, di-create se-idol mungkin, dan kayak ya udah gitu, emang ada future-nya gitu. Nah, kita kenalan dulu sama membernya IOI sebelum Mayang bercerita lebih jauh tentang IOI ini. Sampai mungkin kamu bertanya-tanya, loh tapi kenapa sekarang kok namanya nggak ada? Sabar, tahan dulu sebentar, jangan dulu dipercepat videonya ya. Oke, kita kenal sama member-member IOI yang mungkin sebenarnya kamu sudah pernah bertemu dengan mereka, entah itu di solo stage-nya mereka, atau mungkin di project acting-nya mereka, atau mungkin dengan grup barunya, itu juga ada banget gitu. Yang pertama ada Im Na-young yang lahir di tanggal 18 Desember 1995 sebagai leadernya. Terus ada Kim Chung-ha yang lahir di Seoul 9 Februari 1996 sebagai main dancer. Terus ada Kim Se-jong yang mungkin kamu tahu ya dengan drama-dramanya Kim Se-jong ya, yang lahir di tanggal 28 Agustus 1996 sebagai main vokal. Terus ada Jung Chae-yeon yang lahir di tanggal 1 Desember 1997 sebagai vokalis dan juga visual of the group. Lanjut lagi, ini correct me if I'm wrong ya, 99ers ya, pronounce namanya ada Zo Ji-kyung atau Kyul-kyung yang lahir di China 16 Desember 1998 sebagai lead dancer. Lanjut lagi ada Kim So-hye yang lahir di Seoul 19 Juli 1999 sebagai vokalis dan juga rapper. Lanjut lagi ada Yoo Yeon-jung yang lahir di tanggal 3 November 1999 sebagai main vokalis. Terus ada Choi Yoo-jung yang lahir di Seoul 12 November 1999 sebagai lead vokal dan juga lead rapper. Lanjut ada Kim Do-yeon yang lahir di tanggal 4 Desember 1999 sebagai vokal dan juga visual. Lanjut ada Kang Mina yang sekarang mungkin kamu bertemu di beberapa drama ataupun seriesnya ya, yang lahir di tanggal 4 Desember 1999 sebagai lead dancer. Dan yang terakhir ada John So-mi, atau mungkin kamu tahu karir solonya sekarang ya kan dengan dance-nya ya, itu best sih. So-mi ini lahir di Kanada 9 Maret 2001 sebagai makna dan juga center of the group. Nah, kalau misalnya kamu perhatiin lagi dan lagi, mungkin kamu bakalan kayak, oh ini yang main ini, oh ini yang lagunya ini. Ya memang begitu, ternyata sekarang karir dari member-member AOA. Tapi siapa sangka setelah 10 tahun mereka debut, mereka akan reunian lagi. Tapi kalau misalnya mungkin kamu bertanya-tanya, emang dulu karirnya gimana sih Mai? Sini duduk manis, Mai ceritain sedikit. Jadi waktu mereka debut, IOA ini langsung bikin kejutan lah ya gitu. Lagu debutnya mereka adalah Dream Girls. We are the Dream Girls, Dream Girls. Yang menurut banyak fans sih sebenarnya punya aura lagu yang fresh dan nunjukin kalau misalnya mereka girl group yang cheerful dan kayak ada babak baru sebenarnya yang mereka bawa di industri K-pop. Tapi puncaknya bukan cuma itu. Setelah itu mereka ngasih kita lagu-lagu yang menurut Mayang upbeat dan juga cheerful lainnya, kayak Very Very Very, terus What a Man, Downpour, dan masih banyak lagi sebetulnya. Kalau misalnya kamu search lagunya IOA nanti keluar semua sih sebenarnya. Dan lagu Downpour sendiri itu jadi lagu perpisahannya mereka karena sesuai dengan rencana kontraknya IOA ini memang dirancang singkat, kurang lebih 1 tahun saja begitu. Dan mereka juga akhirnya terbatas mengakhiri kontraknya adalah di Januari 2017, pas di kurang lebih 1 tahunnya mereka. Dan IOA ini resmi disband di tanggal 31 Januari 2017 dan masih menjadi salah satu girl group project dengan kisah dan juga lagu yang fenomena pada saat itu. Jadi mungkin
buat kamu yang memang hidup di generasi 3 ya, sama kayak Mayang dulu, itu benar-benar happy banget ketika seramai itu K-popnya dan seseru itu interaksinya. Jadi ketika mereka disband, nangisnya ada, terus kayak, hah kenapa sih cuma 1 tahun gak bisa diperpanjang gitu. Ya ada lah pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Makanya ketika sekarang di tahun 2025 kemarin yang akhir dan sekarang di 2026 awal gitu kan ya, ada juga nih kabar yang bikin, hah serius nggak mau nih kalau dibohongin dan cuman gimmick-gimmick doang gitu loh. Karena ini tuh udah mulai bocor sedikit-sedikit dari setiap member-member dari IOA itu sendiri gitu. Jadi memang di tahun 2026 ini IOA itu memang sedang merencanakan lah ya gitu untuk reuni dalam rangka comeback anniversary 10 tahunnya mereka. Walaupun mungkin mereka juga sekarang masih dalam posisi menyesuaikan jadwal ya dari masing-masing member dengan kegiatannya masing-masing, yang ada berkarya mungkin di dunia acting, terus juga punya lagu ataupun mungkin project solo dan lain sebagainya. Bahkan salah satu membernya IOA yaitu John Somi itu secara terbuka sebenarnya udah nge-spill nih diskusi yang semakin hari semakin intens mengenai kabar comebacknya mereka dalam merayakan 10 tahun debut di tahun 2026. Dan ini juga jadi salah satu momen yang ditunggu-tunggu dari para member dan juga dari para fansnya begitu. Bahkan dari Yoon Jong di salah satu siaran radionya di akhir Desember 2025 kemarin, dia udah nge-spill nih venue konsernya itu udah di booking dan katanya sih sekitar bulan Mei, tapi tanggalnya masih dirahasiakan. Berarti kan kita hitung mundur ya, biasanya announcement konser itu ya ada lah ya gitu 2 bulan atau mungkin 3 bulan sebelumnya. Mei kan bulan 5 ya, lah kita tunggu aja, berarti kan antara Februari atau Maret mungkin cepat atau lambat akan keluar lah ya tanggalnya seperti apa. Tapi di samping itu fansnya wow udah membludak duluan kan. Akhirnya mereka mengeluarkan lah fancam zaman IOI masih aktif tampil. Terus juga konten-kontennya yang bikin nostalgia kayak ih gila gue pernah hidup tuh di zaman generasi 3 itu, dan sekarang mereka bakalan comeback. Walaupun katanya juga masih ada info simpang siur ya terhadap beberapa member yang mungkin lagi sibuk-sibuknya gitu dan dipertanyakan kira-kira bisa comeback ikutan nggak ya gitu. Tapi doa terbaik sebenarnya untuk IOA ya, mudah-mudahan jadi isyarat baik, semoga semuanya bisa gitu untuk ikutan karena fansnya udah nunggu-nunggu banget gitu loh. Apalagi kan ini 10 tahun berkarya, kali aja kan setelah 10 tahun tiba-tiba gimana kalau kita independen aja. Walaupun itu kayaknya cuma dari dibayangkan Mayang, tapi kenapa enggak, kita berharap ya kan. Kita doain aja lah ya yang terbaik. Yang satu ini juga bikin kita berharap berlebihan 99ers karena keluarin semua artefak Wanawan kamu sekarang juga. Make me feel so high 미치겠어 날 멈출 수. Kenapa? Karena Wanawan ini ikut campur banget sih, ya ampun. Dibilangin kemarin EXO comeback ya. Terus gak lama dari pengumuman EXO comeback ya, BTS kan comeback nanti di bulan Maret. Jadi timelinenya begini 99ers ya. EXO menyatakan kalau bakalan comeback itu dengan album terbaru di Januari, which is adalah ya di bulan ini. Terus kemarin BTS juga udah bilang kalau misalnya bakalan comeback di bulan Maret kurang lebih ya. Dan info-infonya juga udah Mayang share sebenarnya di Gangnam Iyagi episode-episode sebelumnya. Dan ternyata si Wanawan ini ya ampun, tahu nyamuk ya kalau orang lagi dating. Nah nih Wanawan say. Jadi ingat banget sama tragedi awards yang satu itu di mana EXO versus BTS yang menang Wanawan. Wanawan ini ternyata mengisyaratkan kalau bakalan di comeback, tapi bukan project musik, tapi mereka bakalan ada variety show. 기분드립니다. 우리 원어원 둘셋 Spesial comebacknya Wanawan, cuman kayak hey ikut campur banget gitu loh di tahun yang sama dengan EXO dan juga BTS comeback. Kenapa kagak kemarin gitu, atau mungkin nanti dulu gitu kan setelah Kang Daniel beres wamil mungkin gitu, atau kemarin ketika Kang Daniel belum wamil lah, ini kenapa gitu, atau ketika Guan Lin belum jadi sutradara. Kenapa baru sekarang gitu loh. Emang
si paling ikut campur, tapi nggak apa-apa. Kita bahas dulu, mungkin kemarin Mayang nemuin komentar di FYP TikTok ya gitu, ketika yang lain mengeluarkan artefak album-album dan juga fancamnya Wanawan, adalah yang nyeletuk, Wanawan itu grup apa sih gitu, dari apa sih agensinya, itu berapa orang sih, ada banget yang belum tahu. Kita kenalan dulu sini nak, kita kuliah dulu ya 2 SKS tentang generasi 3 K-pop kalau ada grup yang namanya Wanawan. Jadi sebenarnya Wanawan ini juga lahir dari survival show Produce 101 season kedua. Jadi adiknya dari IOA sebetulnya, yang tayang di tahun 2017 di Mnet. Dan grup ini juga debut di tanggal 7 Agustus 2017 dan langsung meledak lah di pasar Korea. Karena apa? Karena punya ciri khas tersendiri dari 101 ini. Apalagi yang tadi Mayang bilang generasi 3 kan lagi rame-ramenya ya di tahun itu. Nah, alhasil dalam waktu singkat sebenarnya si Wanawan ini tuh bisa ngabisin chart digital, penjualan album, tiket konser, bahkan pernah ngadain konser di Indonesia dan juga fan meeting di Indonesia, lengkap kap bener-bener kayak the best lah gitu, sempet tour juga gitu. Dan kalau misalnya kamu mau kenalan sama member-membernya Wanawan, yuk kita kenalan. Ini disclaimer sebenarnya, kalau misalnya kamu pernah lihat project solonya mereka atau mungkin dramanya mereka, ya mereka memang sekarang berkarir dengan jalannya masing-masing. Yang pertama kita kenalan dulu dengan Yoon Jisung yang sebagai leader yang lahir di tanggal 8 Maret 1991. Terus kenalan lagi yang kedua ada Ha Sung Won yang lahir di tanggal 22 Maret 1994 sebagai main vokalis. Terus ada Hwang Min Hyun yang mungkin kamu dari drama yang berantem itu tapi dia jadi anak sekolah di situ, yang lahir di tanggal 9 Agustus 1995 sebagai lead vokal. Terus ada Ong Seung Woo ya, ini juga salah satu aktor kebanggaan kita yang lahir di Incheon 25 Agustus 1995 sebagai man dancer. Terus ada Kim Jae Hwan yang lahir di Seoul 27 Mei 1996 sebagai man vokalis. Terus lagi mungkin kamu tahu dengan Kang Daniel ya, yang sekarang berkarir solo ya kan, dan lahir di tanggal 10 Desember 1996 sebagai center of the group. Lanjut lagi ada Park Ji Hoon yang lahir di tanggal 29 Mei 1999 sebagai visual dan juga sub rapper. Lanjut lagi ada Park Woo Jin yang lahir di Busan 2 November 1999 ya sebagai man rapper dan juga man dancer. Lalu ada Bae Jin Young yang lahir di tanggal 10 Mei 2000 sebagai visual dan juga sub vokalis. Lalu ada Lee Dae-hui yang lahir di tanggal 29 Januari 2001 sebagai lead vokalis. Dan maknanya ada Lai Kwan Lin atau kita kenal dengan Gwan Lin ya, yang lahir di tanggal 23 September 2001 sebagai lead rapper dan juga makne of the group, tapi sekarang sudah bantir setir menjadi apa? PNS, bukan salah, jadi sutradara gitu. Dan karirnya sama, mereka jalan masing-masing. Bahkan untuk Gwan Lin sendiri sih ya gitu, dia menyatakan tidak akan kembali ke industri entertainment sebagai artis di depan kamera, tapi dia akan bekerja di belakang layar. Bahkan fans juga kemarin sempat memenuhi kolom komentarnya dari Instagramnya Gwan Lin, kalau misalnya boleh dong bang comeback sekali aja untuk kali ini, tapi nggak tahu ya, who knows. Kita kenalan dulu dengan Wanawan yang katanya sih ini lagunya enak. Lagunya siapa? Nah, Make Me Feel So High. Yes, itu energetik dari Wanawan yang ketika dirilis langsung jadi fenomena, entah itu lagunya ataupun dance-nya. Dan album-albumnya mereka juga selalu terjual dalam jumlah besar, bahkan konser-konsernya mereka juga selalu full seat ya, sold out semua. Tapi sesuai dengan kontrak awal, Wanawan juga akhirnya berakhir di tanggal 31 Desember 2018. Sempet tuh tengah tahun 2018 visit dulu konser di Indonesia. Rame bos. Nah, sampai akhirnya mereka konser perpisahan lah di awal tahun 2019 yang jujur bikin emosional, banyak fansnya langsung nangis di situ. Walaupun mungkin mereka sudah disband, tapi nama Wanawan tetap jadi legenda karena mereka dapetin awards, terus juga meramaikan lah ya gitu industri generasi 3, dimana ya itulah kalau misalnya kamu ketemu sama meme EXO versus BTS yang menang siapa, Wanawan, ya itulah asal usulnya begitu, saking boomnya Wanawan di tahun tersebut. Dan sekarang Wanawan itu emang paling ikut campur, saya yang tadi bilang kan ya, di tengah huru hara kita EXO lagi rilis teaser terus-terusan, terus juga BTS juga kemarin mengumumkan sampai dar persiapan di Korea Selatan. Sekarang Wanawan
Tiba-tiba kemarin di tanggal 1 Januari 2026 ya, inilah mereka ngerilis teaser misterius sebenarnya menggunakan sound Spring Breeze dari One itu sendiri, lengkap dengan tulisan 2026 coming soon, let's meet again. Reunian judulnya say, tapi langsung pertanyaannya adalah OT berapa? Disenggol OT berapa? Jadi sebenarnya video teaser itu kayak salah satu sign sih gitu. Teasernya sih sebenarnya sederhana, kayak piringan, bukan piringan tapi kayak kaset kotak gitu. Ya udah, terus latarnya background lagunya mereka, udah selesai di situ. Tapi kan fans menjerit dan mengeluarkan kembali artefak-artefak One. Jadi kayak nanti ini bakalan ngapain ya gitu, apakah rilis ini rilis itu, tapi ternyata inilah yang bikin gebrakannya gitu. Jadi dari Mnet sendiri emang resmi mengumumkan kalau misalnya One itu bakalan reuni, tapi bukan lewat comeback lagu, tapi lewat variety show yang baru yang bakalan tayang di paruh pertama 2026. Itu artinya bukan sekedar comeback musik, tapi emang mereka bakalan ya berinteraksi lagi, reality show reunian di situ, dan aktivitas para member bersama Oneable ya itu juga bakalan hadir di situ. Kemarin sempat dikonfirmasi kalau misalnya Kang Daniel kan di tahun 2026 bakalan wamil. Itu gimana nasibnya? Katanya sih Kang Daniel bakalan tetap join tapi setengahnya gitu. Di situ nanti mungkin akan ada gimmick dia akan berangkat ke luar negeri atau perjalanan pendidikan dan lain sebagainya. Tapi dikonfirmasi tenang, Kang Daniel bakalan ikut untuk project yang satu ini. Dan untuk member-member yang lain sebenarnya masih belum ada sih konfirmasi siapa aja yang bakalan join atau OT berapa, tapi mungkin yang paling ditanyain adalah Gwanlyn ya kan. Ikut nggak bang? Udah betah di Cina sana ya say. Tapi harapan terbaik sebenarnya untuk One ya, walaupun terkesan ikut campur di tengah EXO dan juga BTS, tapi nggak apa-apa. Itu yang bikin rame dan welcome back era Gen 3 ya, kembali di tahun 2026. Jadi menurut kamu Niners ya, di antara comeback ini siapa yang paling kamu tunggu-tunggu, atau kamu mungkin sudah mempersiapkan artefak-artefak One dan juga IOI itu untuk sing along bareng atau nostalgia bareng? Keluarin sekarang juga ya. Dan kalau misalnya kamu punya spill-spillan lebih lanjut nanti Niners tentang comeback atau gebrakan di tahun 2026 ini, boleh kasih tahu Mayang di kolom komentar ya, biar kita bahas di episode selanjutnya. Dan thank you so much for watching, sampai ketemu lagi di episode Gangnam Iyagi selanjutnya. Annyeong.